Oke, selamat sore semua. Kita berjumpa lagi dalam seminar edukasi Wardaya. Dalam hal ini, Departemen Data Science Wardaya College mengadakan seminar tentang temuan-temuan yang mengejutkan ya. Dan ini bisa sangat menentukan sekali untuk langkah dan strategi kita dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam seminar kali ini akan ada 3 pembicara, yaitu Christopher, yaitu mahasiswa jurusan Data Science University of Toronto, Kanada, Farah, mahasiswi jurusan Matematik Institut Teknologi Bandung, Prawira, mahasiswa jurusan Business Analytics National University of Singapore, dan saya sendiri adalah dengan Dr. Anton Wardaya. Nah, ini adalah saya akan memberikan data kualitas pendidikan di suatu negara ya. Jadi di berbagai negara. Dan ini ada, kita lihat ini bahwa Indonesia itu daerahnya masih merah. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan kita masih tergolong masih sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa melihat lagi bahwa ujian nasional sebagai standar pendidikan nasional atau quality control pendidikan kita itu bisa merupakan cermin dari wajah pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa di Indonesia mempunyai populasi terbesar keempat di dunia, yaitu sekitar 260 sampai 270 juta, ini merupakan suatu sumber atau suatu potensi yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi apalagi ketika mengingat 2025 sampai 2035 kita akan menghadapi bonus demografi, di mana usia produktif itu lebih besar daripada usia non-produktif. Ditambah lagi bahwa pendapatan domestik bruto kita termasuk yang tertinggi di dunia. Di tahun ini kita masih menjadi top 20 in the world ya. Kita sudah masuk ke top 20. Di tahun 2024, IMF itu memprediksikan kita masuk menjadi top 5 di dunia. Nah, kalau kita tahu lagi bahwa dari 260 juta penduduk tadi, ternyata banyak sekali anak Indonesia yang berpotensi dan berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Nah, permasalahannya adalah mengapa pendidikan kita masih tergolong rendah dari hasil PISA nanti. Nah, data ini menunjukkan bahwa dari SD, SMP, SMA, universitas, sampai dunia kerja, ternyata ini memperlihatkan bahwa tingkatan-tingkatan ini mempengaruhi sekali dengan dunia kerja kita. Ya, makanya dari sini titik terpenting dalam kehidupan itu adalah dari SMA menuju universitas. Makanya dari Departemen Data Science Wardaya College pada kali ini akan mempresentasikan tentang pengolahan data, yaitu hasil ujian nasional tingkat SMA saja. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya mempersilahkan 3 narasumber, yaitu Christopher, Farah, dan Prawira untuk mempresentasikan hasil pengolahan data mereka. Ya, silakan dari ketiga pembicara memperkenalkan diri dulu. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari Departemen Data Science Wardaya College akan mempresentasikan hasil penemuan dan analisis kami dari hasil ujian nasional tingkat SMA selama 5 tahun terakhir. Perkenalkan, nama saya Christopher Matthew, saya adalah mahasiswa dari University of Toronto. Saya akan memasuki tahun kedua dan saya mengambil jurusan Data Science Specialist dan juga Computer Science Specialist. Dan ada 2 teman saya bersama saya di sini. Nama saya Prawira Satidharma, saya mahasiswa National University of Singapore, jurusan Business Analytics, dan saya masuk ke tahun kedua. Nanti saya akan membahas tentang parameter-parameter yang berkorelasi dengan nilai UN dan juga implikasi dari penemuan kami terhadap Indonesia, yang bisa diterapkan di Indonesia. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Farah Kotrunada. Saya dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Matematika. Di sini saya akan membahas beberapa faktor yang benar-benar menjadi penyebab peningkatan nilai ujian nasional SMA khususnya.
Pertama-tama, sumber untuk data-data yang kami peroleh itu berasal dari website pusmenjar.kemdikbud.go.id dan juga beberapa website pemerintah lainnya seperti Dapodik dan juga Badan Pusat Statistik. Pertama-tama kita akan melihat tentang rata-rata nilai ujian nasional SMA secara global untuk setiap tahunnya. Perhatikan bahwa pada tahun 2015, rata-rata nilai ujian nasional SMA itu adalah 65,78. Dan rata-rata tersebut cenderung menurun pada 2 tahun berikutnya pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 57 dan 53,5. Dan angka tersebut itu cenderung menjadi konstan pada 2 tahun berikutnya dengan sedikit kenaikan pada tahun 2019. Dan dapat juga dilihat di sebelah kanan bahwa rata-rata nilai ujian nasional per subjek untuk tingkat SMA, siswa di Indonesia itu memiliki nilai tertinggi di bidang bahasa Indonesia dan nilai terendah di bidang matematika setiap tahunnya. Dan pola yang diperoleh pada setiap mata pelajaran itu cenderung sama dengan rata-rata nilai ujian nasional secara global. Berikut itu adalah grafik yang bisa ditunjukkan untuk setiap mata pelajaran. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2018, setiap mata pelajaran itu mengalami sedikit penurunan dari nilai tertingginya menjadi nilai terendah, kecuali untuk bahasa Indonesia, yaitu memiliki nilai terendah pada tahun 2016. Dan nilai tersebut cenderung sama pada 2 tahun terakhir. Sekarang kita akan melakukan perbandingan nilai ujian SMA setiap provinsi dari segi peta Indonesia. Kita dapat lihat di sini bahwa rata-rata nilai ujian nasional di setiap provinsi itu memiliki nilai yang berbeda-beda, dan beberapa provinsi memiliki warna yang cenderung terang dan cenderung gelap. Warna yang terang itu menunjukkan bahwa rata-rata nilai ujian nasional itu lebih rendah dibandingkan provinsi yang memiliki warna yang lebih gelap. Dan dapat dilihat di Pulau Jawa, setiap provinsi memiliki warna yang cukup gelap jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, menunjukkan bahwa rata-rata nilai ujian nasional di Pulau Jawa memang lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Terutama dengan 2 provinsi yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Untuk Pulau Sumatera, dapat dilihat bahwa Sumatera Barat dan Kepulauan Riau itu memiliki nilai rata-rata ujian nasional yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera. Dan untuk Kalimantan Timur, kita juga bisa lihat bahwa Kalimantan Timur memiliki nilai ujian yang lebih tinggi dibandingkan provinsi Kalimantan lainnya. Untuk Sulawesi dan Papua, yaitu adalah Indonesia bagian barat, termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan daerah-daerah kecil lainnya, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ujian nasional di wilayah Indonesia bagian timur masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dan pola berikut itu juga dapat dilihat untuk setiap mata pelajaran. Dapat dilihat bahwa pola tersebut itu mengikuti pola secara nasional, yaitu Pulau Jawa yang mendominasi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, dan Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan juga Kalimantan Timur memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi di sekitarnya. Sekarang kita akan membicara tentang status pendidikan di Indonesia dari segi beberapa faktor, seperti jumlah sekolah. Jumlah sekolah itu di Indonesia pada tahun 2015 adalah 213.676. Jika kita lihat, terdapat sedikit perkembangan jumlah sekolah setiap tahunnya, sekitar 0,5 sampai 1% per tahunnya sampai tahun 2020, di mana terdapat 220.000 sekolah di Indonesia. Jika dilihat dari tabel sebelah kanan, tidak ada perkembangan yang cukup signifikan selain pada tahun 2015 menuju tahun 2016. Selanjutnya kita akan melihat dari rasio murid terhadap guru. Kita dapat lihat bahwa pada tahun 2015, jumlah murid di Indonesia adalah sekitar 46.630.000 untuk tingkat SMA. Dan dapat dilihat juga pada tahun 2020 ini, jumlah murid di tingkat SMA juga sebesar 46.620.000. Yang berarti bahwa jumlah murid tidak ada perkembangan jumlah murid yang signifikan. Namun terdapat penurunan jumlah guru yang cukup signifikan pada tahun 2016 menuju tahun 2017, yang mengakibatkan jumlah guru berturun sebesar 200.000 dari 2,9 juta menjadi 2,7 juta. Ini mengakibatkan densitas murid per guru meningkat sebesar 1 poin dari 15,3 menjadi 16,5. Dan sekarang kita akan membahas definisi tentang angka partisipasi kasar dan juga angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar atau APK itu adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Dapat dilihat rumus berikut di bawah. Dan
Semakin tinggi APK itu berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tersebut. Ataupun juga banyak anak yang di luar usia sekolah. Namun, untuk angka partisipasi murni, perbedaan yang signifikan dengan APK itu adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tersebut dengan penduduk usia yang sesuai, dan dinyatakan juga dalam persentase. Apa arti dari perbedaan tersebut? Itu berarti jika terdapat 100 penduduk di Indonesia, dan terdapat 90 siswa SMA yang aktif, namun hanya 80 siswa yang berada di jangkauan usia sesuai yang dinyatakan oleh pemerintah. Misalkan apabila seseorang berusia 26, itu berarti tidak sesuai dengan angka pemerintah, yang berarti itu tidak termasuk dalam angka partisipasi murni. Itu berarti bahwa APK dari tempat tersebut adalah 90, dan APM hanyalah 80. Selanjutnya kita akan melihat angka partisipasi murni untuk setiap jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dari tahun 2011 sampai 2019. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, untuk tingkat SD, APM tersebut memiliki nilai 91, dan pada tahun 2019 berkembang menjadi 97,64. Perkembangan tersebut dapat dilihat cukup jelas untuk SMP dan SMA juga. Dari 68 sampai 79, dan juga dari 48 menjadi 60,84%. Apakah arti dari ini? Itu berarti setiap tahunnya angka partisipasi murni itu terus berkembang dan mengakibatkan setiap siswa di Indonesia itu memiliki pendidikan yang sesuai dengan umurnya dan semakin banyak setiap tahunnya. Dan dapat dilihat di tabel di bawah kanan, itu dapat dilihat bahwa perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Selanjutnya kita juga akan melihat dari tingkat buta huruf. Dan pada tahun 2011, banyaknya penduduk di Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun yang masih buta huruf adalah 7,5%. Sedangkan pada tahun 2019, angka tersebut menurun cukup drastis menjadi 4,1%. Dan tingkat buta huruf pada penduduk usia 15 sampai 44 tahun pada tahun 2011 itu 2,31%. Dan angka itu menjadi sepertiganya pada tahun 2019 menjadi 0,76. Jika kita melihat pada tabel di bawah kanan, perkembangan tersebut juga memiliki gerakan yang signifikan pada tahun 2013 dan 2014. Selanjutnya kita akan melihat tingkat edukasi ilmu TIK. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, remaja di Indonesia, hanya 1 dari 4 remaja di Indonesia bisa mengerti cara menggunakan TIK dengan baik dan benar. Sedangkan pada tahun 2019, angka tersebut sangat berkembang menjadi 58%. Sekarang kita akan melihat kesenjangan pendidikan di Indonesia dari segi beberapa faktor. Pertama, kita akan melihat dari luas dan jumlah sekolah. Dapat dilihat bahwa tabel di kiri itu menunjukkan 5 provinsi dengan luas per jumlah tertinggi dan luas per jumlah terendah. Dapat dilihat bahwa di histogram sebelah kanan, bahwa rata-rata semua provinsi di Indonesia itu memiliki luas per jumlah sekolah di antara 0 dan 20. Dan terdapat 5 provinsi dengan pencilan yang merupakan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara yang memiliki luas per jumlah sangat besar. Yang berarti untuk luas tanah yang sangat besar di setiap provinsi tersebut, terdapat sekolah jumlah yang sangat sedikit per kilometer persegi. Dapat dilihat bahwa di Papua, setiap 86,5 kilometer persegi hanya terdapat 1 sekolah. Sedangkan di DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah, terdapat banyak sekali sekolah jika dibandingkan dengan luasnya. Terutama di DKI Jakarta, di mana terdapat 7 sekolah setiap kilometer persegi. Yang berarti itu terdapat hampir 100 kali lipat sekolah densitasnya dibandingkan dengan Papua. Dan kita akan melihat dari rasio murid per guru. Untuk rasio murid terhadap guru, rata-rata provinsi di Indonesia itu memiliki jumlah murid per guru di antara 5 sampai 20. Namun terdapat suatu pencilan yaitu di wilayah Sulawesi Tenggara dengan jumlah murid per guru yang sangat tinggi menjadi 32,2. Dan dari segi angka partisipasi murni, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, angka partisipasi murni di Papua itu sangatlah rendah. Dan dapat ditunjukkan pada tahun 2011, hanya terdapat 30% siswa yang sesuai dengan usia sekolahnya. Dan pada tahun 2019 itu berkembang menjadi 44%. Namun rata-rata di Indonesia memiliki APM sebesar 61%, dan hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki APM di antara 55 dan 70. Yang berarti bahwa Papua merupakan pencilan dengan APM yang sangatlah rendah. Dan kita juga dapat lihat dari tingkat buta huruf, bahwa terdapat banyak sekali siswa di Indonesia yang memiliki buta huruf yang sangat tinggi.
di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki persentase buta huruf di antara 0 sampai 5 untuk usia di bawah 15 tahun, dan 0 sampai 2,5 untuk usia 15 sampai 44 tahun. Namun untuk kedua Nusa Tenggara Barat dan Papua, tingkat buta huruf sangatlah tinggi, sampai melebihi 10%, dan Papua menyentuh 22%, di mana 1 dari 5 orang di Papua masih memiliki buta huruf. Dan kita akan melihat dari segi ilmu TIK. Dari keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, remaja di Papua juga memiliki keterampilan yang sangatlah rendah. Dapat dilihat bahwa hanya terdapat 11% pada tahun 2015, dan angka tersebut berkembang menjadi 26,45% pada tahun 2019. Itu berarti menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 dari 4 siswa di Papua yang hanya bisa menggunakan TIK dengan baik dan benar. Dan juga dapat kita lihat pencilan yang memiliki nilai ilmu TIK yang sangat tinggi, yaitu adalah Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, dengan nilai yang sangat tinggi, menyentuh 77% dan 85% pada tahun 2019. Dan dapat dilihat bahwa rata-rata remaja dengan keterampilan TIK itu menyentuh 54%, dengan kebanyakan berada di antara 45 dan 60. Dan sebelum kita akan memasuki koefisien korelasi yang akan dipimpin oleh teman saya, dapat dilihat bahwa dari data-data sebelumnya, kita dapat melihat bahwa terdapat kesenjangan yang cukup berbeda, yang sangat cukup besar di wilayah Papua dan Sulawesi dan Maluku, Nusa Tenggara Barat. Dan itu merupakan semua adalah Indonesia bagian timur. Dan koefisien korelasi akan memperjelas apa hubungannya tentang setiap faktor tersebut dengan hasil-hasil ujian nasional. Terima kasih Christopher. Sekarang sebelum saya membahas tentang parameter-parameter yang berkorelasi, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah koefisien atau parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara data yang akan ditinjau. Kemudian besar koefisien korelasi adalah dari min 1 sampai 1 dan biasanya disimbolkan dengan huruf R. Jika besar koefisien korelasi dari 0, maka disebutnya koefisien korelasi positif. Dan menunjukkan bahwa jika besar satu data naik, maka besar data lainnya juga akan naik juga. Contohnya adalah di grafik yang kiri, kita dapat melihat bahwa semakin besar data di sumbu X, maka data di sumbu Y juga akan naik. Dan jika kita dapat menarik garis dari kiri ke kanan untuk mewakili data-datanya, maka garisnya akan naik atau dari kiri bawah ke atas seperti ini. Nah, kemudian untuk korelasi yang besarnya 0, maka dibilang bahwa kedua data tidak memiliki hubungan. Atau bisa dibilang bahwa jika satu data naik, maka data lainnya tidak akan terefek, tidak akan berubah. Contoh di grafik tengah ini, untuk data di sumbu X, kita dapat melihat banyak sekali data-data di sumbu Y yang bervariasi dari kecil sampai besar. Contohnya di sini, data-datanya dari kecil ini, maupun ada juga yang sangat besar seperti ini. Dan terakhir, jika koefisien korelasi kurang dari 0, maka disebutnya koefisien korelasi negatif, dan menunjukkan jika besar satu data naik, maka besar data lainnya akan turun. Contoh di grafik kanan ini, kita dapat melihat bahwa untuk koefisien korelasi minus 0,4, data di sumbu X, jika data di sumbu X akan naik atau bertambah besar, maka data di sumbu Y akan bertambah kecil ataupun turun. Dan jika kita tarik garis untuk mewakili data-datanya, dapat lihat bahwa garisnya akan turun atau dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian, apakah perbedaan antara koefisien yang bisa pada 0, seperti 0,5, 0,9, maupun 1. Kita dapat melihat grafik atas kanan adalah grafik dengan koefisien korelasi 1 atau disebut perfect positif. Kemudian kita dapat melihat bahwa ada untuk setiap pertambahan di sumbu X seperti ini akan ada pertambahan proporsional di sumbu Y. Dan jika kita tarik garis lurus, maka kita dapat melewati semua data-datanya di sini. Kemudian, bandingkan dengan grafik di atas tengah, itu grafik yang ini, yang mempunyai besar 0,9. Kita tetap dapat melihat bahwa semakin besar data di sumbu X, maka data di sumbu Y akan semakin besar. Namun, untuk setiap data di sumbu Y, seperti ini, akan ada dua nilai di sumbu X.
yaitu seperti ini, contohnya ini dan ini. Nah, dikatakan bahwa hubungan linearnya lebih lemah dibandingkan grafik sebelumnya yang satu, namun tetap kuat. Dan terakhir, coba bandingkan untuk grafik di kiri atas seperti ini, yang memiliki koefisien korelasi 0,5. Kita dapat melihat bahwa bentuk grafik tersebut lebih berantakan dibanding kedua grafik sebelumnya yang menyerupai garis lurus. Itu seperti ini, dan juga seperti ini. Jadi kita dapat melihat bahwa untuk setiap nilai Y, banyak nilai X yang bervariasi dari kecil ke besar. Sehingga kita dapat bilang bahwa hubungannya antara Y dan X di grafik ini adalah paling lemah di antara kedua grafik sebelumnya. Hubungan itu juga berlaku untuk nilai R yang kurang dari 0, seperti minus 0,5, minus 0,9 juga minus 1. Selanjutnya, kami telah menganalisis parameter prasarana edukasi, yaitu 1. Ijazah tertinggi guru, 2. Masa kerja guru, 3. Fasilitas sekolah, dan 4. Kemampuan TIK murid. Untuk ijazah tertinggi guru, kami mengukur berapa persen guru yang memiliki ijazah tertinggi yang lebih dari SMA dibandingkan jumlah total guru untuk setiap provinsi. Ditemukan bahwa provinsi terkecil memiliki persentase 0,75, atau 3 dari 4 guru memiliki ijazah yang lebih tinggi daripada SMA, dan provinsi yang memiliki persentase yang tinggi itu lebih dari 0,9, di mana lebih dari 9 dari 10 guru memiliki ijazah yang lebih dari SMA. Kita dapat melihat bahwa banyak provinsi dengan nilai UN yang sedang, seperti di aliran 55, memiliki persentase guru yang memiliki ijazah lebih dari SMA bervariasi, dari kecil ke besar, seperti di sini maupun juga di sini. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa nilai UN yang tinggi diikuti oleh persentase guru yang memiliki ijazah yang besar, ataupun sebaliknya. Kemudian untuk masa kerja guru, jadi kami menghitung rata-rata dari masa kerja guru yang dibandingkan total guru. Itu di sini ditemukan bahwa rata pengalamannya adalah kurang dari 10 tahun atau bisa dibilang 9 tahun, sampai yang terbesar adalah lebih dari 20 tahun mendekati 22 tahun. Di sini kita dapat melihat bahwa walau untuk rata pengalaman guru yang lebih dari 17 tahun, nilai UN yang cukup tinggi, itu di 4 data ini, dan ini. Hal tersebut tidak berlaku pada data yang lainnya. Itu data-data yang berkumpul seperti ini. Seperti pada provinsi-provinsi dengan rata pengalaman guru sekitar 13 tahun di daerah sini, nilai UN di provinsi tersebut bervariasi dari rendah ke sedang. Bahkan kita dapat melihat bahwa provinsi yang memiliki rata pengalaman guru yang paling rendah memiliki nilai UN yang paling tinggi, yaitu provinsi ini. Dan ini adalah DKI Jakarta. Kemudian dengan kondisi fasilitas sekolah. Di sini kami mengukur jumlah sekolah yang memiliki fasilitas yang baik dibandingkan dengan total sekolah. Di sini kami mengukur adalah kondisi laboratorium IPA atau kami sebut KRI, kondisi perpustakaan kami sebut KP, kondisi ruang kelas kami sebut KRK, dan juga kondisi unit kesehatan kami sebut KUK. Contohnya, DKI Jakarta memiliki 53 dari 1 sekolah yang mempunyai laboratorium IPA yang kondisinya baik. Kemudian pada keempat grafik di sini dapat terlihat bahwa semakin besar persentase sekolah yang memiliki perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kelas, dan usaha kesehatan yang baik dalam suatu provinsi, maka nilai UN di provinsi tersebut juga akan semakin baik. Contohnya seperti di sini di laboratorium IPA-nya dapat lihat bahwa semakin besar persentasenya maka nilainya juga akan semakin besar. Begitu juga dengan perpustakaan, dengan kondisi ruang kelas, dan juga dengan kondisi usaha kesehatan. Dan jika dilihatkan menurut korelasinya, dilihatkan menurut yang memiliki korelasi terbesar, maka perpustakaan memiliki korelasi terbesar, dilanjut dengan laboratorium IPA, ruang kelas, dan juga usaha kesehatan. Dan semuanya berkorelasi secara sedang. Kemudian dengan kemampuan TIK. Di sini kami mengukur jumlah remaja yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dibandingkan dengan total remaja di provinsi tersebut. Ditemukan bahwa provinsi terkecil memiliki nilai 60 atau 60%, yaitu 3 dari 5 remaja mengakses internet, dan juga provinsi terbesar memiliki nilai hampir 100%, atau hampir semua remaja mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Kemudian ditemukan bahwa kemampuan TIK memiliki korelasi terbesar dengan nilai UN dibanding 3 parameter sebelumnya, dan kita dapat melihat paling jelas pada grafik ini bahwa sering bertambahnya
kemampuan TIK, maka rata nilainya juga semakin besar. Dan ditemukan juga bahwa nilai koefisien korelasi adalah 0,819. Nah, ini sudah termasuk sangat kuat. Kemudian selain membahas tentang sarana edukasi, kami juga membahas tentang parameter sosioekonomi. Di sini kami menganalisa alokasi dana APBD untuk pendidikan, Gini indeks atau tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, angka kemiskinan, produk pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB per tahun, dan juga indeks pembangunan manusia atau IPM. Di sini untuk APBD pendidikan, walaupun kita dapat melihat bahwa provinsi-provinsi dengan APBD untuk yang pendidikan yang tinggi, memiliki nilai yang tinggi seperti 3 provinsi ini, kita juga melihat bahwa provinsi-provinsi dengan APBD yang rendah, yaitu 1 triliun di daerah sini, memiliki rata nilai yang bervariasi dari kecil sampai cukup besar, cukup tinggi, nanti nilai 58. Sehingga kita tidak dapat melihat hubungannya secara jelas. Dan ditemukan juga koefisien korelasi adalah 0,42, atau bisa dibilang berkorelasi secara sedang. Kemudian untuk Gini indeks atau tingkat ketimpangan, kita dapat melihat bahwa provinsi-provinsi dengan Gini indeks sedang sekitar 0,325 di daerah sini memiliki rata-rata nilai yang bervariasi dari rendah ke tinggi. Dan juga pada Gini indeks yang tergolong tinggi yaitu 0,4 memiliki rata-rata nilai yang bervariasi dari rendah ke paling tinggi. Sehingga kita lebih tidak bisa melihat hubungan yang jelas. Dan ditemukan koefisien korelasi adalah 0,2 atau bisa dibilang ini sudah lemah. Selanjutnya, hubungan angka kemiskinan. Di sini kita dapat melihat bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi memiliki rata-rata nilai yang rendah, itu provinsi ini, dan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan rendah memiliki rata-rata nilai yang sangat tinggi, itu yang di sini. Namun, pada provinsi yang memiliki angka kemiskinan sekitar 5-10% di daerah sini, provinsi-provinsi tersebut memiliki rata-rata nilai yang bervariasi dari rendah ke tinggi. Sehingga walaupun kita dapat melihat hubungan yang jelas untuk parameter nilai angka kemiskinan yang tinggi dan sangat tinggi dan sangat rendah, kita tidak dapat melihat hubungan yang jelas untuk yang di tengah-tengahnya. Sehingga dan juga ditemukan bahwa koefisien korelasi minus 0,488 atau berkorelasi secara sedang. Kemudian untuk pertumbuhan PDRB, pada grafik ini kita dapat melihat bahwa mayoritas provinsi di Indonesia itu memiliki pertumbuhan PDRB di antara 4-6% di daerah tengah-tengah sini. Dan provinsi-provinsi tersebut memiliki catatan nilai U yang sangat tersebar. Bahkan kita bisa melihat garis yang lumayan lurus, jika kita tarik garis akan terlihat lumayan lurus, di sekitar pertumbuhan PDRB 5%. Dan juga ditemukan bahwa koefisien korelasi ada minus 8,07, atau dibilang sangat lemah, bahkan tidak punya hubungan. Kemudian, hubungan indeks pembangunan manusia atau IPM dan rata-rata nilai UN. Indeks pembangunan manusia provinsi atau IPM memiliki korelasi sangat yang paling kuat banding 4 faktor sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa provinsi dengan IPM yang rendah di sini memiliki rata-rata nilai UN yang rendah juga, dan provinsi dengan rata-rata nilai UN yang tinggi memiliki IPM yang tinggi. Dan sehingga ditemukan juga bahwa koefisien korelasinya adalah 0,76, sehingga ini sudah dapat dikatakan berkorelasi secara sedang maupun kuat. Kemudian, apakah kesimpulan yang dari data-data yang sudah dipaparkan sejauh ini? Kesimpulannya bisa dibuat jadi 4 bagian atau 4 pertanyaan. Itu 1, bagaimana keadaan pendidikan Indonesia dalam 5 tahun terakhir? Yang kedua adalah jumlah sekolah dan angka partisipasi murid yang meningkat, rasio murid dengan guru stabil, education level ilmu TIK meningkat, dan angka buta huruf menurun. Kemudian, bagaimana ketimpangan pendidikan di Indonesia? Masih ada kesenjangan dalam edukasi di Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Kemudian, parameter prasarana edukasi apa yang paling berkorelasi? Jawabannya, kemampuan teknologi murid adalah parameter prasarana edukasi yang paling berkorelasi. Kemudian, parameter sosioekonomi apa yang paling berkorelasi pada tiap provinsi? Jawabannya adalah indeks pembangunan manusia atau IPM berkorelasi paling kuat dengan nilai UN. Kemudian, saya akan mempersilakan kepada Farah untuk membahas faktor-faktor penyebab perubahan nilai UN. Baik, jadi sebelumnya telah dibahas nih beberapa faktor yang memiliki korelasi dengan nilai ujian nasional. Artinya memiliki hubungan yang positif sama-sama naik maupun negatif. Namun sebenarnya apa sih faktor-faktor yang benar-benar berpengaruh pada perubahan nilai ujian nasional ataupun untuk peningkatan nilai ujian nasional SMA berdasarkan data?
Jadi yang pertama, kita akan mencari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai ujian nasional berdasarkan analisis kualitatif. Nah, di sini terdapat data tahap implementasi kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah. Bisa dilihat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2015-2016 hingga tahun ajaran 2018-2019, jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 atau K13 ini jumlahnya naik. Khususnya kita bisa lihat pada data paling bawah, yaitu pada bagian semua kelas yang artinya mencakup kelas tahun akhir pada masing-masing jenjang, artinya kelas 6 SD, 3 SMP, maupun 3 SMA. Di sini bisa dilihat pada tahun 2018-2019, jumlahnya naik menjadi 25% sekolah telah menerapkan kurikulum 2013 pada jenjang akhir mereka. Dan kemudian, berdasarkan grafik yang telah teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu Christopher, nilai ujian nasional naik sekitar 2 poin pada tahun 2019. Padahal tahun-tahun sebelumnya nilai ujian nasional cenderung turun terus-menerus. Sehingga bisa kita analisis bahwa soal ujian nasional itu tidak hanya mengacu pada KTSP, namun juga mengacu pada kurikulum 2013. Dengan demikian, peningkatan banyaknya kelas tahun akhir, kelas 6, 3 SMP, 3 SMA, yang telah menggunakan K13, hal ini meningkatkan kesesuaian antara materi yang dipelajari dengan tipe soal ujian, yaitu sama-sama telah menggunakan kurikulum 2013. Jadi di sini bisa disimpulkan secara kualitatif, nilai ujian nasional di tahun 2019 itu naik karena terjadi peningkatan sekolah yang menggunakan K13 yang tentu meningkatkan kesesuaian materi. Kemudian, data selanjutnya pada slide kita bisa mengetahui bahwa ujian nasional pada tahun 2018 mulai menerapkan HOTS atau High Order Thinking Skill, di mana artinya tahun 2019 merupakan tahun kedua soal ujian nasional menggunakan HOTS. Sehingga secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa nilai ujian nasional tahun 2019 itu juga naik karena dengan adanya contoh soal HOTS dari pengalaman tahun sebelumnya, siswa dapat melatih diri dengan lebih baik. Sehingga dari analisis pertama secara kualitatif kita bisa menyimpulkan nilai ujian nasional pada tahun 2019 ini naik karena terjadi peningkatan sekolah yang menggunakan K13 yang meningkatkan kesesuaian materi. Dan yang kedua, karena dengan adanya contoh soal HOTS dan kemudian alasan kedua kenapa nilai ujian nasional naik tahun 2019 padahal tahun-tahun sebelumnya cenderung turun, karena dengan adanya contoh soal HOTS dari pengalaman tahun sebelumnya, sehingga siswa dapat melatih diri dengan lebih baik. Begitu. Kemudian yang kedua, ini terdapat data jumlah sekolah yang sudah menerapkan ujian nasional berbasis komputer. Yang di sini datanya bersumber dari unbk.kemdikbud.go.id, di mana penerapan UNBK yang pertama dimulai pada tahun 2015, yaitu sebanyak 556 sekolah. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 4.382 sekolah. Kemudian pada tahun 2017 meningkat drastis sebanyak 28.380 sekolah, dan seterusnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 78% sekolah telah menerapkan UNBK, dan pada tahun 2019 sebanyak 91% sekolah telah menerapkan UNBK. Jadi bisa kita analisis dari grafik yang telah teman saya Christopher sebelumnya tunjukkan, grafik pencapaian hasil nilai ujian nasional itu turun dari 2015 hingga 2018. Kemudian, secara kualitatif berdasarkan data pada slide ini, dari tahun ke tahun berarti peningkatan banyaknya sekolah yang menerapkan UNBK berbanding lurus dengan penurunan nilai ujian nasional, yaitu dari tahun 2015 hingga 2018. Nah, hal ini juga sesuai dengan fakta bahwa penurunan UN paling tinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu tepat dengan saat sudah mulai banyak sekolah yang menerapkan ujian nasional berbasis komputer ini.
Dan selain itu berdasarkan artikel pada Kemdikbud, penerapan ujian nasional berbasis komputer ini sebanding dengan meningkatnya indeks integritas ujian nasional atau tingkat kecurangan. Nah, dengan demikian secara kualitatif penurunan nilai ujian nasional saat penggunaan UNBK ini meningkat disebabkan indeks integritas ujian nasional yang juga meningkat. Jadi memang dari analisis ini kita bisa simpulkan bahwa penurunan nilai ujian nasional yang cenderung turun pada tahun 2015 hingga 2018 ini saat penggunaan UNBK meningkat disebabkan indeks integritas UN yang juga meningkat atau tingkat kecurangan yang menurun. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis secara kuantitatif. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan korelasi dengan hubungan sebab akibat regresi. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan detail ya tentang apa itu korelasi. Nah, intinya korelasi ini menjelaskan seberapa kuat hubungannya. Kemudian apakah hubungan tersebut positif, sama-sama naik ataupun negatif. Sedangkan hubungan sebab akibat regresi ini yang merupakan hubungan sebab akibat dan perlu dicatat bahwa jika A mengakibatkan B, maka belum tentu berlaku sebaliknya. Nah, di sini maka saya akan menganalisis hubungan sebab akibat regresi terhadap nilai ujian nasional. Jadi, ingin dianalisis apakah faktor-faktor berikut ini menjadi penyebab atau berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian nasional. Nah, yang akan dianalisis ada 9 faktor, yaitu yang pertama, jumlah guru yang bersertifikasi D4 S1 atau lebih. Kemudian yang kedua, indeks integritas ujian nasional. Kemudian jumlah kondisi ruang kelas yang baik. Kemudian yang keempat, nilai uji kompetensi guru. Kemudian yang kelima ada pedagogi, cara mengajar guru. Kemudian angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni. Kemudian jumlah sekolah yang berakreditasi A. Dan yang terakhir akan dianalisis adalah bantuan dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pendidikan. Nah, yang pertama akan dianalisis untuk jenjang SMA IPA, dimulai dari tahun 2016, di mana analisis ini bersumber dari neraca pendidikan daerah Kemdikbud, di mana datanya di dalamnya berisi 9 faktor tadi, ditambah dengan data hasil nilai ujian nasional untuk setiap kota kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, setelah dianalisis, berikut hasil analisisnya yang artinya dari analisis diperoleh adjusted R-square sebesar 0,483. Maksudnya adalah sumbangan pengaruh 9 faktor tersebut secara simultan terhadap nilai ujian nasional SMA IPA itu sumbangannya sebesar 48,3%. Kemudian hal ini menyimpulkan bahwa sisanya 51,7% keberhasilan prestasi belajar yang dalam hal ini ditinjau dari peningkatan nilai ujian nasional ditentukan oleh faktor-faktor lain selain 9 faktor tadi, baik faktor eksternal maupun internal. Di sini bisa dicontohkan motivasi, minat, latar belakang orang tua, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, selain 9 faktor tadi. Nah, maka dari itu faktor-faktor lain tersebut perlu diperhatikan juga terkait dengan peningkatan nilai ujian nasional SMA. Kemudian dari hasil analisis diperoleh p-value F statistik itu kurang dari 0,05. Maksudnya adalah 9 faktor tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai ujian nasional. Di sini dianalisis untuk derajat kepercayaan hingga 95%. Maksudnya adalah kita bisa mempercayai kesimpulan ini dengan batas toleransi kesalahan maksimum sebesar 5%. Kemudian dari hasil analisis tadi diperoleh p-value T statistik yang lebih dari 0,05 adalah faktor ruang kelas yang baik, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Sehingga kalau tadi F statistik untuk menganalisis apakah faktor tersebut berpengaruh secara simultan, kalau ini untuk menganalisis apakah masing-masing faktor berpengaruh terhadap peningkatan nilai ujian nasional, dan diperoleh hasil bahwa faktor
jumlah ruang kelas yang baik, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni masing-masing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai ujian nasional, dan faktor selain 3 ini dalam 9 faktor tadi masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian nasional. Dengan dianalisis pada kali ini adalah untuk derajat kepercayaan hingga 95%. Kemudian analisis dilanjutkan untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan juga untuk jenjang SMA tidak hanya IPA, yaitu ini untuk gabungan SMA IPA, IPS, dan Bahasa. Untuk tahun 2016, 2017, 2018, dan juga terakhir 2019, diperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis yang diperoleh memiliki pattern yang mirip dengan jenjang SMA IPA tahun 2016 tadi, yaitu memang ternyata sumbangan pengaruh 9 faktor secara simultan terhadap peningkatan nilai ujian nasional SMA itu menyumbang sekitar 50%, dan sisanya sekitar 50% keberhasilan prestasi belajar atau peningkatan nilai ujian nasional ini ditentukan oleh faktor lain selain 9 faktor tadi. Seperti saya bisa bilang contohnya motivasi, minat, latar belakang orang tua, lingkungan sekolah, dan faktor-faktor lain selain 9 faktor tadi. Nah, maka faktor-faktor lain tersebut perlu diperhatikan juga terkait dengan peningkatan nilai ujian nasional. Dan kemudian kesimpulan yang kedua, kalau tadi kita berapa sih sumbangan pengaruh 9 faktor tersebut, sekarang kita ingin menguji bagaimana pengaruhnya, signifikan atau tidak. Nah, ternyata 9 faktor tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai ujian nasional dengan derajat kepercayaannya 95%. Nah, kalau tadi pengaruh secara simultan, sekarang akan diuji pengaruh masing-masingnya. Dan ternyata faktor sertifikasi guru, indeks integritas ujian nasional atau tingkat kecurangan, nilai uji kompetensi guru, pedagogi, dan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah untuk pendidikan masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai ujian nasional, dengan di sini derajat kepercayaannya 95%. Nah, karena tadi uji kompetensi guru, pedagogi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai ujian nasional, maka hasil analisis tersebut bisa kita integrasikan untuk menunjang atau membuat suatu strategi, yaitu dengan materi-materi apa saja sih yang bisa difokuskan guru untuk dimasukkan dalam pedagogi. Dan untuk menunjang strategi tersebut, kita bisa menganalisis ketercapaian pemahaman materi untuk mata pelajaran pada ujian nasional, yang di sini sumbernya bersumber dari Pusmenjar Kemdikbud. Seperti contohnya untuk pemahaman materi mata pelajaran matematika SMA, guru dapat membuat strategi dengan terlebih dahulu menganalisis ketercapaian pemahaman materi. Seperti pada slide, kami mencontohkan dengan membuat grafik terlebih dahulu. Kemudian di sini bisa dilihat nih bahwa ternyata dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu bisa dilihat garis abu-abu dan orange, yaitu materi kalkulus dan geometri dan trigonometri selalu mencapai posisi terendah dari 2015 hingga 2019. Sehingga strategi yang bisa dibuat yaitu sebaiknya guru lebih menekankan pemahaman pada materi kalkulus dan geometri dan trigonometri khususnya, tapi tetap semua materi pada umumnya. Kemudian juga kita bisa lihat garis biru, yaitu yang mempresentasikan materi aljabar dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2017, pencapaian materi aljabar selalu lebih tinggi dari yang lain dengan perbedaan yang lumayan cukup besar, sehingga strategi yang bisa diambil oleh guru adalah sebaiknya guru lebih menekankan materi yang lain tanpa mengurangi pemahaman untuk aljabar itu sendiri. Kemudian contoh selanjutnya yaitu analisis pada pemahaman fisika SMA MA. Di sini materi yang diuji pada tahun 2015 dan 2019 sedikit berbeda pengelompokan materinya, tapi hasil analisis yang bisa kita lihat adalah ternyata pada tahun 2017 dan 2018
Untuk bisa dilihat garis biru yaitu materi pengukuran dan kinematika, pencapaian pemahamannya berada di atas materi yang lain dengan perbedaan yang cukup tinggi, sehingga strategi yang bisa diambil adalah guru bisa menekankan pemahaman pada materi selain pengukuran dan kinematika tanpa mengurangi pemahaman pada pengukuran dan kinematika. Dan selanjutnya ini beberapa contoh analisis pada kimia, bahasa Indonesia, SMA MA dari 2015 hingga 2019, kemudian bahasa Inggris, hingga biologi, di mana guru dapat menggunakan hasil ini sehingga lebih mudah dalam membuat strategi mengenai materi mana yang harus ditekankan pada pedagogi, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan prestasi belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Christopher. Ya, sekarang kita akan membahas tentang salah satu anomali yang saya ketemukan pada saat saya membaca data dari hasil ujian nasional SMA, yaitu adalah perkembangan untuk pendidikan di Jawa Tengah. Untuk beberapa tahun terakhir, Jawa Tengah itu mengalami perkembangan pendidikan yang cukup signifikan, dan jika dilihat dari perkembangan nilai rata-rata ujian nasional SMA, Jawa Tengah itu memiliki perkembangan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan provinsi di Indonesia lainnya. Dan sekarang kita akan fokus kepada provinsi yang ada di sekitarnya, yaitu adalah Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Dan kita akan juga bandingkan dengan rata-rata nilai ujian SMA secara nasional. Pada ujian nasional SMA pada tahun 2015, Jawa Tengah itu memiliki rata-rata nilai sebesar 60,53. Sementara Jawa Barat dan Jawa Timur itu memiliki rata-rata nilai sebesar 63,56 dan juga 69,37. Namun pada saat UN SMA tahun 2016 dan seterusnya, Jawa Tengah itu memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan kedua provinsi lainnya. Dan perbedaan itu cukup signifikan jika kita lihat dari rata-rata nilai ujian secara nasional. Ini menunjukkan bahwa ada pendidikan di Jawa Tengah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan berikut itu grafik yang menunjukkan perkembangan UN SMA secara nasional. Kita akan melihat perkembangan nilai ujian nasional pada setiap provinsi pada tahun 2015 ke 2016. Apa maksud dari grafik tersebut? Ada banyak sekali garis, namun kita akan fokus hanya terhadap garis yang menunjukkan garis abu-abu. Apa itu garis abu-abu? Itu adalah perkembangan nilai ujian nasional di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat bahwa yang di garis abu-abu, nilai yang ditunjukkan itu adalah positif, lebih dari 0. Itu menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ke 2017, terdapat improvement dalam nilai rata-rata ujian nasional, di mana provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur itu mengalami penurunan yang cukup drastis, hampir lebih dari 15 poin. Dan terutama dalam provinsi seperti Bali, terdapat penurunan nilai rata-rata ujian nasional sebesar 25 poin, dari 80 menjadi 55. Namun, apa penyebab perkembangan di Jawa Tengah yang cukup signifikan tersebut? Ini kita dapat melihat rata-rata lebih jelas untuk setiap provinsi. Untuk Jawa Barat dapat dilihat pada tahun 2015 rata-rata nilai ujian nasional SMA adalah 64, dan untuk Jawa Timur adalah 69,37 seperti yang tadi saya bilang. Dan rata-rata nasional pada tahun 2015 adalah 66. Sedangkan kita dapat lihat bahwa rata-rata nilai ujian nasional di Jawa Tengah itu hanyalah 60 pada tahun 2015. Namun pada tahun 2017, nilai rata-rata ujian nasional untuk Jawa Tengah itu jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan juga Jawa Barat, melebihi dari 5 poin. Dari sini kita akan melihat beberapa faktor. Faktor pertama adalah anggaran pendidikan setiap siswa. Dapat dilihat bahwa total pembelanjaan untuk Provinsi Jawa Tengah itu lebih dikit dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan anggaran pendidikan dari total pembelanjaan tersebut untuk Provinsi Jawa Tengah itu memiliki jumlah yang cukup sama dengan Provinsi Jawa Barat dan lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur. Namun, hanya terdapat 70.000 siswa di Jawa Tengah dan terdapat 120.000 siswa di setiap Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, jadi kalau kita lihat untuk presentasi anggaran pendidikan, kita tahu bahwa Jawa Tengah itu memiliki presentasi anggaran pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan jika kita bagi anggaran pendidikan untuk setiap individu,
kita tahu bahwa Provinsi Jawa Tengah itu memiliki anggaran pendidikan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan ini mungkin adalah salah satu faktor penyebab berkembangnya nilai rata-rata ujian. Namun kita tidak memiliki korelasi yang kuat seperti yang tadi disebutkan oleh Prawira tentang anggaran pendidikan dengan hasil ujian nasional. Faktor kedua itu adalah perkembangan teknologi. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangatlah berkorelasi besar dengan rata-rata nilai ujian hasil nasional yang ditunjukkan oleh Prawira sebelumnya dengan koefisien korelasi yang sangat tinggi. Namun dapat dilihat bahwa titik-titik di grafik yang berada di atas itu menunjukkan nilai rata-rata ujian nasional dan nilai indeks IPTIK. Dan dapat dilihat bahwa titik merah itu menunjukkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Apa arti dari titik-titik merah tersebut? Itu berarti bahwa Jawa Timur memiliki IPTIK yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang merupakan garis, dan Jawa Timur memiliki rata-rata yang sedikit lebih rendah. Namun yang mengagetkan itu adalah nilai Jawa Tengah itu masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, meskipun indeks IPTIK-nya itu lebih rendah dibandingkan kedua Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang menunjukkan bahwa meskipun korelasi di Jawa Tengah itu sangatlah kuat, namun perkembangan IPTIK itu tidak bisa menjadi salah satu alasan utama bahwa rata-rata nilai ujian nasional di Jawa Tengah meningkat. Justru malah sebaliknya dengan koefisien korelasi yang kuat. Selanjutnya kita akan mulai dengan faktor yang mempengaruhi pencapaian ujian nasional seperti yang disebutkan oleh Farah sebelumnya, yaitu jumlah guru, IUN, kondisi ruang kelas, uji kompetensi guru, cara mengajar guru, APK, APN, dan juga jumlah sekolah terakreditasi A. Dapat dilihat bahwa di grafik di bawah sini, Jawa Tengah itu merupakan garis yang ada di tengah. Dan kita dapat melihat bahwa setiap indeks dan persentase dari faktor-faktor tersebut tidak beda jauh dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan kecualian kondisi ruang dan akreditasi A. Namun beberapa provinsi juga memiliki nilai yang lebih tinggi dalam indeks lainnya, seperti APK, APN. Oleh karena itu, kita juga tidak bisa membasiskan faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa perkembangan di Jawa Tengah itu sangatlah pesat. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pengeluaran per kapita dalam biaya pendidikan. Pengeluaran per kapita itu adalah rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu setiap bulannya dalam biaya pendidikan. Dapat dilihat bahwa di tahun 2016, jumlah pengeluaran di biaya pendidikan dibagi menjadi 6 bagian. Dan itu juga diikuti oleh pada tahun 2017 dan 2018. Namun, pada tahun 2016, kita dapat melihat bahwa total pengeluaran biaya pendidikan per kapita itu berada di sekitar 16.000. Dan kita juga dapat lihat bahwa pada tahun 2017, pengeluaran itu berkembang menjadi sangat pesat, dan jika ditotal menjadi 73.000 per kapita. Itu berarti terdapat 4,5 kali lipat pengeluaran per kapita dalam biaya pendidikan, yang berarti bahwa setiap keluarga mengeluarkan rata-rata sebesar 4,5 kali lipat dalam hal pendidikan pada tahun 2017, di mana perkembangan terjadi sangat pesat pada tahun 2017. Dan pada tahun selanjutnya dapat dilihat bahwa perkembangan di Jawa Tengah tidak menjadi sangat pesat dan cenderung stabil. Dan pada tahun 2018 kita dapat lihat bahwa pengeluaran per kapita itu menurun cukup drastis menjadi 33.000 per keluarga per kapita, yang berarti setiap siswa hanya mengeluarkan 33.000 per bulan dalam biaya pendidikan, di mana pada tahun sebelumnya setiap siswa mengeluarkan 70.000 per bulan. Oleh karena itu, mungkin pengeluaran per kapita itu menjadi salah satu alasan utama mengapa perkembangan pendidikan di Jawa Tengah itu sangat drastis. Sekarang saya akan memberikan lanjutannya kepada Prawira untuk menutup dalam implikasi dari hasil-hasil analisis kami. Oke, dari analisis kami ditemukan bahwa parameter yang paling berkorelasi adalah indeks pembangunan Indonesia atau IPM. Yang artinya jika kita dapat memajukan pendidikan Indonesia, maka kita juga dapat memajukan kualitas hidup baik dalam kesehatan maupun standar hidup atau pendapatan. Kemudian korelasi yang kuat dengan kemampuan TIK menunjukkan bahwa pentingnya melek internet dalam kalangan pelajar. Banyak bahan belajar tersedia di internet sebagai tambahan bahan yang diajarkan di sekolah, seperti rumah belajar yang disediakan oleh Kemendikbud maupun disediakan pihak-pihak lain. Ditambah, di era digital sekarang, internet merupakan suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan, sehingga para pelajar perlu kemampuan TIK yang tinggi. Kemudian, peran guru telah penting untuk memajukan pendidikan Indonesia, di mana sertifikasi guru,
kompetensi guru, dan cara mengajar guru ditemukan berpengaruh signifikan terhadap nilai UN. Guru yang kompeten dan dapat mendidik dengan baik tentu akan dapat mengayomi siswa didiknya dan memajukan pendidikan Indonesia. Namun, tetap saja dalam pendidikan dibutuhkan untuk kesejahteraan guru dan juga melengkapi fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah seperti perpustakaan dan lab yang kami temukan juga tadi berkualitas secara sedang dan mendekati kuat. Sehingga diperlukannya adanya suatu kolaborasi antara pemerintah, guru dan siswa untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Kemudian kemarin saat diberikan link untuk memberi pertanyaan, ada yang memberikan pertanyaan bagaimana memanfaatkan bonus demografis untuk peningkatan SDM atau seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Anton, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030 atau sampai 2040, yakni jumlah penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, yaitu yang di bawah 15 tahun dan juga di atas 64 tahun. Kemudian setelah kami cari-cari, ternyata salah satu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah pengetahuan pekerja dan kualitas pendidikan menurut jurnal ilmiah. Sehingga menurut kami penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat memaksimalkan bonus demografis Indonesia. Dan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk salah satunya adalah meningkatkan soft skill seperti penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Sepertinya itu saja dari kami. Kami sekarang membuka sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Christopher, Farah, dan Prawira dalam menyampaikan pemaparan data ya, data science ini yang diambil dari data Kementerian Pendidikan Nasional tentang wajah yang mencerminkan ya memang tidak semuanya ya, tidak wajah pendidikan kita itu seperti apa. Ya, karena ini cuma diukur dari satu faktor, yaitu satu indikator, yaitu ujian nasional. Oke, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ya, mungkin dari kalian waktu ngolah data ini mempergunakan apa ya? Jadi mempergunakan apa, terus habis itu program secara statistiknya. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Waktu itu kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python untuk dan juga R untuk mengolah data-data di sini. Jadi waktu itu kami setelah mengumpulkan data-data dari BPS, Badan Pusat Statistik maupun Kemdikbud, kami coba membagi-bagi data siapa mengolah mengolah apa, dan juga membanding-bandingkan. Oke, jadi kalau kita lihat nih, ketiga narasumber ini sebenarnya belum lulus S1 ya, tapi mereka tuh lagi masih studi ya di S1-nya, tapi mereka itu sudah bisa mengolah data ya, seperti ini, data yang kompleks ya, kalau saya lihat dari seluruh Indonesia, tapi ini bisa diolah segitu rupa sehingga bisa ditemukan beberapa temuan-temuan ya. Oke, kalau mungkin bisa dijelaskan nggak sih di kuliah itu kalian data science gitu ya, kalian belajar apa ya? Jadi kalau mungkin dari ini ya, waktu mungkin Christopher kan sebagai dari data science, nah terus mungkin dari Farah dari matematik, gimana sih matematik Prawira ini dari jurusan bisnis analisis ya. Nah, gimana nih data science itu dipergunakan? Oke, mungkin dari Christopher ya, cerita. Sama mungkin dari saya pas masuk kuliah, saya semester pertama saya belajar introduction untuk pemrograman Python dulu. Dan saya belajar kayak dasar-dasar statistik yang dibutuhkan seperti regresi dan hal-hal lain. Saya juga belajar kalkulus, dan untuk semester 2 bisa dibilang
alurnya bisa hampir sama sih. Karena kalau untuk saya, tahun kedua itu baru masuk untuk spesialisasi data science. Jadi kelas yang khusus untuk data science itu dimulai dari tahun kedua. Oke. Nah, profil lulusannya seperti apa ya, Christopher? Kalau lulus dari data science, bekerjanya nanti, field lapangan kerjanya. Kalau dari sisi saya sendiri, saya ada beberapa goals yang saya mau jadi, saya kerja. Pertama, ya menjadi kayak data analis, dan saya juga mungkin tertarik menjadi software engineer, meskipun itu kebanyakan mungkin dari computer science ya. Makanya saya ambil 2 spesialisasi di computer science dan juga data science, biar saya bisa lebih bebas dalam memilih pilihan pekerjaan saya nanti. Oke. Sesudah itu kita ke narasumber kedua, yaitu Farah ya. Farah ini dari jurusan matematik ya, ITB ya. Nah, gimana dari matematik bisa ke data science? Ya, coba diceritakan. Ya, jadi data science sendiri sebenarnya seperti gabungan dari statistik, kemudian juga pemrogramannya. Dan di matematika sendiri lebih fokus ke statistik dan analisis datanya. Dan kalau di ITB sendiri, di matematika memiliki penjurusan atau kelompok keahlian yang lebih menjurus begitu. Dan saya pun mengambil kelompok keahlian yang lebih menjurus kepada statistik. Di mana di sini memang data science merupakan hal baru, tetapi sudah dari kakak tingkat sebelum-sebelumnya pun juga banyak yang mengambil topik akhir maupun proyek tentang analisis di data science sendiri. Dan mata kuliah yang ada di matematika pun sudah sangat bisa fokus ke analisis data yang menunjang juga untuk di data science ini sendiri. Mungkin ini dari Prawira gimana data science di jurusannya khususnya di NUS? Menurut saya sendiri, saya semester 1 belajar tentang kayak dasar-dasar pemrograman dan juga sudah yang mirip dengan business analytics, yaitu kayak penggunaan data science di bidang bisnis untuk bisnis-bisnis. Dan kemudian saya juga sudah belajar tentang bahasa pemrograman yang lainnya, dan kayak menurut saya nambahin tentang profesi yang bisa dijalankan oleh seorang data scientist ataupun yang berhubungan. Menurut saya pokoknya selama ada data maka akan ada pekerjaan untuk data scientist, entah bisa dianalisis ataupun untuk diolah-olah, dan termasuk tidak hanya untuk bisnis-bisnis. Kita juga telah bisa lihat bahwa data science itu digunakan di edukasi yang sudah kita lakukan, dan juga untuk menurut saya banyak bidang-bidang lain yang dapat digunakan juga di situ. Oke, kalau gitu, nah ini menarik ya, ternyata nih pekerjaan yang sedang dibutuhkan zaman sekarang ya, yaitu tentang pengolahan data ya. Oke, mungkin dari kalian ada di akhir sesi ini ada yang mau disampaikan? Ya dari Christopher, Farah, sama Prawira. Ya, silakan dari Christopher sebagai penutup. Nanti saya mengambil kesimpulannya. Ya mungkin langkah apa sih yang mesti diambil gitu ya untuk ini? Mungkin 1 kalimat aja gitu. Ya. Kalau dari menurut saya sih, pendidikan di Indonesia memang masih banyak lubang-lubang dan masalah-masalahnya ya. Dan memang butuh effort dari pemerintah juga sih untuk bisa menghandle masalahnya semua. Dan ya kalau misalnya pemerintah bisa berjalan dengan baik dan bisa kayak mengikuti dari masing-masing provinsi, ke depannya seharusnya bisa jauh lebih baik. Selanjutnya Farah dan Prawira. Ya, saya setuju dengan kata Christopher, dan di sini juga kita bisa mulai
membantu pendidikan Indonesia. Nah, satunya yang Departemen Data Science ini kita menganalisis kayak ujian nasional, mungkin belum akomodir seluruh faktor-faktor yang perlu diperlukan karena ujian nasional sendiri ini merupakan satu-satunya penilaian yang diikuti oleh seluruh pelajar di Indonesia, khususnya pada akhir, sehingga satu step awal yang dilakukan kita bisa menganalisis dahulu asesmen yang memang diikuti oleh Indonesia, dan dari awal bisa melihat asesmen atau item selanjutnya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Prawira? Kalau dari saya, mungkin kita sudah sadar ya bahwa kualitas pendidikan Indonesia itu masih bisa lebih ditingkatkan, dan saya berharap bahwa kita tuh sama-sama bertekad untuk meningkatkan pendidikan Indonesia gitu, karena setelah tadi yang dibilang tadi analisisnya bahwa untuk peningkatan pendidikan itu tidak bisa hanya pemerintah sendiri atau hanya guru sendiri atau hanya murid sendiri, nah kan perlunya kerjasama antara pemerintah, murid dan guru, juga mungkin orang tua murid yang dapat mensupport dan menyemangati anaknya dalam belajar. Menurut saya itu saja. Oke. Kita mungkin saya bisa ambil kesimpulan ya. Jadi saya akan share screen. Itu ya. Dan ini adalah pekerjaan yang dibutuhkan, 10 pekerjaan yang dibutuhkan di tahun 2015 dan tahun 2020. Kompleks problem solving, critical thinking, dan creativity itu tetap menjadi urutan pertama. Nah, ternyata ada yang bilang data is the oil ya saat ini. Jadi sekarang ini minyaknya itu adalah berupa analisa data, itu yang bisa akan maju ya. Jadi memprediksi ke depannya itu seperti apa. Ini adalah mesin dan sistem itu adalah salah satu yang sangat diperlukan ya. Dan yang berhubungan dengan data itu sangat diperlukan sekali ya. Oke. Nah, ini kita Wardai sendiri mempunyai kelas Wardai Online Learning yang tersebar dari berbagai daerah. Nah, kita membuka kelas buat data science dan actuarial. SMA itu sudah belajar bagaimana bisa mengolah data. Dan belajar actuarial science adalah bagaimana meminimasi resiko. Nah, ini adalah kontak person kami. Nah, ini yaitu di 0816-950-875. Nah, Instagram kami @wardai_college. Nah, ini adalah yaitu tentang universitas yang memang data science-nya termasuk top ya. Maksudnya di ini ya, salah satu yang top juga di dunia. USK Shenzhen, bisa ke Kyoto University, Waterloo University, terus ada Toronto University, Edinburgh University. Ya, oke. Nah, institusi kerja yang ini ya, yang bisa mengurusi ini juga ya. Oke. Nah, ini kami minggu depan, kami akan mengadakan seminar juga, Data Science, yaitu wajah pendidikan di Indonesia dilihat dari dunia internasional, yaitu berdasarkan hasil PISA, Program of International Student Assessment, yang kita punya gambar ini masih merah gitu ya, sedangkan Singapura yang paling dekat aja nomor 1 gitu ya. Nah, itu akan dibahas tuntas minggu depan dari sisi internasionalnya. Kalau minggu ini adalah dari sisi ujian nasional dan kondisi di dalam sekolah. Ya, oke. Nah, ini adalah Prasmul juga, Universitas Prasetya Mulia. Ini kalau kalian mau tahu tentang universitas-universitas bisa langsung ke sini. Ini ada virtual expo juga. Nah, ini adalah yang Kyoto University, perwakilan resminya. Nah, ini kami mengadakan tes minat dan bakat juga, tanggal 22 Agustus.
Ya, oke. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bisa terhubung dengan kami, seperti itu. Dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ketika saya sudah mengitari 28 dari 34 provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Indonesia itu adalah negara yang luas sekali ya. Jadi negara yang sangat luas sekali, dan kita terpisahnya karena lautan. Nah, hal ini yang akhirnya membuat gimana sih caranya, saya berpikir gimana caranya untuk memajukan Indonesia yang begitu luas, tapi terpisah dengan lautan. Ya mungkin kalau China, Amerika itu negaranya luas, Rusia, tapi mereka daratan gitu ya, atau Kanada, Australia, mereka negaranya luas, tapi karena daratan lebih cepat dan lebih murah kosnya. Nah, Indonesia ini gimana nih? Tantangan kita tadi ya, menghadapi bonus demografi, itu adalah suatu tantangan besar. Kalau kita bisa mempergunakan momentum itu dengan baik, maka Indonesia menjadi negara terdepan. Nah, ini adalah saatnya kita bahu-membahu, kita bisa mengatasi pendidikan, mengatasi tantangan ini melalui salah satunya pilarnya adalah pendidikan. Ketika kualitas SDM kita ditingkatkan, maka negara kita bisa menjadi negara yang maju. Apalagi di tengah tantangan, semuanya sudah pekerjaan itu banyak digantikan oleh mesin atau robot. Ya, oke. Terima kasih semuanya untuk hadirin yang sudah menghadiri sesi seminar edukasi Wardah ya. Oke, maju terus Indonesia.